Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Berikut ini kita akan melakukan kegiatan praktikum hematologi 1, yaitu indeks eritrosit, di mana dalam pemeriksaannya ada 3 yang harus dikerjakan, yaitu pemeriksaan Hb Sahli, kemudian pemeriksaan hematokrit, dan pemeriksaan jumlah eritrosit. Selanjutnya dari angka-angka tersebut kita akan bisa mendapatkan nilai dari indeks eritrosit yang meliputi MCV, MCH, dan MCHC. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, bahwa mahasiswa harus mampu menjelaskan dan melakukan pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip dan mampu melakukan pemeriksaan hematokrit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan mampu melaksanakan pemeriksaan jumlah eritrosit. Dan pada akhirnya, dari angka-angka tersebut, mahasiswa mampu untuk menghitung angka indeks eritrosit. Yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan Hb Sahli. Untuk pemeriksaan Hb Sahli, kita memerlukan alat-alat sebagai berikut. Kita memerlukan seperangkat hemoglobinometer, di mana dalam hemoglobinometer ini ada tabung standar, kemudian tabung reaksi, kemudian ada pengaduk, ada pipet hemoglobin, kemudian ada pipet Pasteur, dan kita gunakan reagen HCl 0,1N. Tentunya kita harus menyiapkan sampel darah vena. Yang pertama adalah kita siapkan tabung reaksi dengan dimasukkan HCl 0,1N sampai tanda angka 2. Selanjutnya kita siapkan pipet Sahli untuk pengambilan spesimen darah. Kita ambil darah sebanyak 20 mikroliter. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita lakukan gerakan bolak-balik untuk menyampur darah yang sudah masuk ke dalam tabung yang berisi HCl 0,1N.
Selanjutnya setelah tercampur homogen, kita tunggu selama 10 menit agar reaksi berjalan sempurna. Setelah 10 menit, kemudian kita tuangkan Aquades ke dalam tabung reaksi. Untuk selanjutnya kita lihat warna indikator di sebelah kanan dan kiri tabung reaksi. Tetesan Aquades kita harus dilakukan secara pelan-pelan, yang pada akhirnya akan menyamakan warna antara tabung dengan warna indikator di kanan kiri. Agar cairan berwarna homogen, kita lakukan pengadukan. Ketika warna masih gelap, maka penambahan aqua diperlukan sehingga nanti kita mendapatkan warna antara tabung reaksi dan indikator kanan kiri sama. Sekiranya sudah sama, maka kita lihat permukaan paling atas ada di garis angka berapa. Nah, itulah angka hemoglobin dari probandus atau pasien. Pada pemeriksaan ini kita dapatkan hasilnya pada posisi 11,2 gram persen. Pemeriksaan yang kedua adalah hematokrit, di mana hematokrit ini untuk mengetahui prosentase volume eritrosit dalam darah, di mana darah akan dimampatkan dengan cara disentrifuge dengan kecepatan dan waktu tertentu. Selanjutnya kita akan bisa melihat berapa persen konsentrasi eritrosit dalam darah. Adapun alat-alatnya sebagai berikut. Alat yang digunakan adalah sentrifuge dan tentunya dengan penghitung prosentase atau konsentrasi eritrosit. Dan kemudian kita juga membutuhkan pipet mikrohematokrit, di mana pipet ini kita lihat ada gambar merah atau tanda merah di ujungnya. Ini menunjukkan letak antikoagulan heparin. Dan kita membutuhkan juga lilin atau was untuk menyumbat pipet mikrohematokrit yang kita lakukan pemeriksaan. Siapkan spesimen darah dan kita persiapkan pipet hematokrit dengan ujung merah di depan. Kemudian kita masukkan darah ke dalam pipet tersebut. Pemipetan dilakukan dengan menggerakkan keluar masuk sehingga darah secara kapilaritas akan naik ke dalam tabung kapiler. Tabung diisi kurang lebih 2/3 tabung. Setelah terisi kira-kira 2/3 tabung, kita lakukan penancapan pada lilin. Selanjutnya kita lakukan sentrifuge. Kita letakkan tabung mikropipet ini ke dalam sentrifuge dengan posisi lilin berada di luar atau ke arah tepi. Jangan lupa
Untuk melakukan sentrifugasi, kita harus melakukan pemasangan atau menempatkan satu tabung mikropipet di hadapan tabung mikropipet yang kita letakkan tadi untuk memberikan keseimbangan. Selanjutnya ditutup dan penutupannya harus betul-betul sempurna. Selanjutnya sentrifuge disiapkan dengan kecepatan 15.000 rpm dan disetting waktu dalam 5 menit. Setelah sentrifuge berhenti sempurna, kita buka. Kita lepaskan tutupnya. Kemudian kita amati tabung mikrohematorit itu dan selanjutnya letakkan di atas skala. Kita tempatkan posisi paling bawah dari darah pada angka 0. Kemudian kita cari permukaan yang paling atas. Pada permukaan yang paling atas pada posisi 100. Nah, selanjutnya kita lihat permukaan dari eritrosit itu pada posisi prosentase keberapa. Pada probandus ini didapatkan pada posisi 46%. Jadi kita dapatkan pada probandus atau pasien ini memiliki hematokrit sebesar 46%. Praktikum yang ketiga adalah pemeriksaan jumlah eritrosit, di mana kita menghitung ada berapa jumlah eritrosit di dalam milimeter kubik darah. Untuk pemeriksaan jumlah eritrosit diperlukan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah mikroskop, kemudian bilik hitung Neubauer Improve, selanjutnya pipet eritrosit, deglas, dan larutan Hayem. Kegiatan yang pertama adalah memasang bilik hitung di bawah lensa mikroskop. Kita letakkan pada posisi perbesaran 40. Selanjutnya kita cari bilik hitung yang dimaksud, di mana kita akan mendapatkan 9 area yang merupakan area bilik hitung, dan kemudian kita mencari di tengah, dan dari kotak yang tengah kita pilih ada 5 kotak yang akan menjadi area observasi. Selanjutnya kita siapkan spesimen darah dan pipet eritrosit. Kita lakukan pemipetan bisa pada angka 0,5 atau angka 1. Pada kesempatan ini kita lakukan pemipetan sampai pada angka 0,5.
Selanjutnya setelah mendapatkan darah pada 0,5, kita siapkan larutan hayem dan kita pipet hayem ini sebanyak sampai angka 101. Selanjutnya kita lakukan penggojokan dengan cara menggerakkannya kanan ke kiri ataupun juga memutar, sehingga akan terjadi percampuran homogen antara darah dengan larutan hayem. Selanjutnya kita persiapkan pada area pengamatan yang sebelumnya kita pasang deglas di atasnya. Selanjutnya kita persiapkan deglas yang dipasang di atas bilik hitung seperti yang telah kita tempatkan sebelumnya. Selanjutnya dari campuran yang sudah homogen ini kita buang sebanyak 3 tetes. Selanjutnya tetesan yang berikutnya kita selipkan antara bilik hitung dan deglas. Selanjutnya kita amati pada 5 area yang dimaksud. Kita mencari eritrosit yang ada di 5 area tersebut. Dan kita yakini bahwa sel-sel yang ada adalah eritrosit. Sedangkan sel yang lain, leukosit maupun trombosit, telah diliseskan oleh larutan hayem. Selanjutnya setelah kita mempersiapkan 5 area tersebut, sudah di depan pandangan kita, satu persatu kotak kita hitung jumlah eritrositnya. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, dan kotak kelima. Kemudian kita lihat berapa jumlah total eritrosit yang kita dapatkan. Dari 5 kotak kita dapatkan sejumlah 480 buah eritrosit. Selanjutnya kita hitung total jumlah eritrosit dalam milimeter kubik. Dengan memasukkan ke dalam rumus, kita dapatkan jumlah total adalah 4,8 juta per milimeter kubik. Jadi jumlah eritrosit pada probandus atau pasien ini adalah sebesar 4,8 juta per milimeter kubik. Demikian kita telah melakukan 3 kegiatan pemeriksaan, yaitu hemoglobin sahli, hematokrit, dan jumlah eritrosit. Untuk selanjutnya, sebagai tugas Anda terkait dengan laporan praktikum, membuat laporan dalam bentuk cara kerja pemeriksaan hemoglobin sahli, hematokrit, dan jumlah eritrosit. Dan kemudian Anda diharuskan menghitung indeks eritrosit dari hasil data tersebut. Sehingga nanti muncul angka berapa MCV-nya, berapa MCH-nya, dan berapa MCHC-nya.
laporan ini diberikan tugas bersifat individu dan pengumpulannya silakan Anda serahkan di Laboratorium Patoklinik FKIK UNJ. Paling lambat 1 minggu setelah kegiatan praktikum. Oke, oh, assalamualaikum Mas. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semua berkaitan dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kemampuan Anda di dalam memeriksa Habis sahli, hematokrit maupun jumlah eritrosit yang pada ujungnya menghasilkan nilai indeks eritrosit dapat menjadi dasar sebagai seorang calon klinisi di dalam mendiagnosis etiologi anemia, di mana kasus anemia ini cukup banyak, sehingga pendekatan dengan memeriksa atau menemukan nilai indeks eritrosit ini sangat mempermudah kita untuk melacak etiologi anemia pasien. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.